YouTube channel. Kami dari kelompok 1 ingin membuat konten dengan materi pembentukan dan persekutuannya. Saya Desi Septiani, Saya Nur Asna. Saya Muhammad Rihan. saya Yeni. Selamat menyaksikan. Jadi, pengertian dari pembentukan dan persekutuan adalah persekutuan yaitu bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih untuk menjalankan usaha bersama. Semua sekutu atau disebut juga firma bertanggung jawab, renteng dan menanggung kerugian firma sampai ke harta pribadi. Artinya, jika firma menderita kerugian, semua sekutu harus menanggung kerugian tersebut. Di samping itu, harta pribadi juga dapat jadi tanggung jawab dalam kerugian di firma tersebut. Persekutuan dapat dibentuk dengan hanya melakukan perjanjian secara lisan di antara dua orang atau lebih, tetapi dalam praktiknya setiap persekutuan memiliki perjanjian secara tertulis untuk menjalankan bisnisnya. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di masa depan, pada umumnya isi perjanjian tersebut seperti berikut. Yang pertama, akuntansi keuangan lanjutan 2, yaitu nama persekutuan dan identitas setiap sekutu. Yang kedua, dasar, tujuan, dan cakupan bisnis. Yang ketiga, tanggal efektif organisasi. Yang keempat, jangka waktu persekutuan beroperasi. Yang kelima, lokasi bisnis persekutuan. Yang keenam, alokasi pembayaran, laba dan rugi. Yang ketujuh, ketentuan gaji dan penarikan aset oleh sekutu. Yang kedelapan, hak, tugas, dan kewajiban, serta sekutu seperti jumlah. Yang kesembilan, kewenangan setiap sekutu dalam situasi kontrak. Yang kesepuluh, prosedur penerimaan sekutu baru. 11, yaitu ketentuan merinci bagaimana operasi dilaksanakan dan bagaimana berbagai kepentingan sekutu terakomodasi dalam penarikan atau kematian sekutu. Yang ke-12, prosedur arbitrasi bila terjadi keributan. Yang 13, periode fiskal persekutuan. Yang ke-14, identifikasi dan penelitian investasi aset awal dan spesifikasi kepemilikan modal setiap sekutu. Yang ke-15, situasi yang dapat menyebabkan pembubaran persekutuan dan ketentuan menghentikan atau melanjutkan bisnis. Kas di debit pada modal joko di kredit sama dengan Rp800.000 untuk 1 Januari. Dan yang satunya kas debit pada modal dadang di kredit Rp800.000. Investasi awal pada persekutuan tidak hanya dapat dilakukan dengan penyetoran modal dalam bentuk kas, tetapi juga dengan jenis aset lainnya. Untuk mencatat penyetoran aset selain kas sebagai modal awal persekutuan dan dadang sepakat untuk membentuk suatu persekutuan. Untuk jurnalnya, ada kas di debit pada modal joko di kredit sebesar Rp800.000 dan kas di debit pada modal dadang di kredit sebesar Rp800.000. Investasi awal pada persekutuan tidak hanya dapat dilakukan dengan penyetoran modal dalam bentuk kas, tetapi juga dengan jenis aset lainnya. Untuk mencatat penyetoran aset selain kas sebagai modal awal persekutuan, akan menggunakan nilai wajar aset tersebut. Contohnya sebagai berikut. Oke, investasi awal persekutuan. Pada bulan Januari 2010, Joko dan Dadang sepakat untuk melakukan usaha bersama dengan membentuk persekutuan. Investasi awal yang akan dilakukan oleh Joko dan Dadang akan dicatat pada akun modal. Joko dan Dadang sepakat untuk mengeluarkan modal awal dalam bentuk kas sebesar Rp800.000. Jurnal untuk mencatat transaksi ini adalah investasi awal pada persekutuan tidak hanya dapat dilakukan dengan penyetoran modal dalam bentuk kas, tetapi juga dengan jenis aset lainnya. Untuk
mencatat penyetoran aset selain kas sebagai modal awal persekutuan akan menggunakan nilai wajar aset tersebut. Contohnya sebagai berikut. Investasi awal persekutuan, Joko dan Dadang sepakat untuk membentuk suatu persekutuan, tetapi setoran awal modal tidak dalam bentuk kas. Berikut penjabaran masing-masing aset yang disetorkan sebagai investasi awal. Aset yang disetorkan Joko, yang pertama ada bangunan, tanah, dan sediaan. Nilai bukunya dari tanah adalah 100 juta dan nilai wajarnya 150 juta. Bangunan, nilai bukunya 90 juta dan nilai wajarnya 85 juta. Sediaannya, nilai bukunya ada 20 juta dan nilai wajarnya 25 juta. Jurnal untuk mencatat setoran awal Joko adalah tanah, bangunan, sediaan pada debit dan modal Joko pada kredit. Aset yang disetorkan Dadang, kas, bangunan, dan tanah. Kas pada nilai buku ada 75 juta dan nilai wajarnya 75 juta. Bangunan, nilai bukunya 100 juta dan nilai wajarnya 125 juta. Tanahnya, nilai buku 40 juta dan nilai wajarnya 50 juta. Jurnal ini untuk mencatat transaksi ini adalah yaitu kas, bangunan, dan tanah pada modal Dadang. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi kalian yang sudah menontonnya. Dan saatnya kami makan-makan guys. Tuh, bye-bye. Jangan lupa di like, Komen, And subscribe. bye-bye. Hai guys, kami dari Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Kami dari kelompok 1 ingin membuat konten. Itu mah. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga kalian yang menontonnya bisa bermanfaat. Salah terbalik. Di mute. Ini negara dia lagi di sebelah. Namurah. Ada video kan? Makan guys. Makan guys. Di mute kan lah. Makan guys.